perkenalkan, nama saya Nurhayu Lestari ZR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif, penyajian data, tabel, macam-macam diagram, pembulatan angka, dan jenis pengukuran. Nah, yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Manfaat dari statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana informasi yang dimiliki data tersebut dan menjelaskan karakteristik sebuah data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipahami, analisis dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat 2 kolom. Kolom pertama diisi dengan nilai, yang kedua diisi dengan frekuensi. Kolom nilai yaitu 9, 12, 17, dan 23. Kolom nilai 9 kita lihat di data ada 2. Jadi frekuensinya adalah 2. Nilai 12 di data ada 3. Jadi frekuensinya adalah 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Selanjutnya, yang keempat, macam-macam diagram. Diagram adalah grafik atau gambar berisi keterangan yang menjelaskan mengenai sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram yang ada disebut juga sebagai diagram statistik. Macam-macam diagram yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Diagram sumbu X menyatakan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Nilainya yaitu dari data tersebut, karena nilai 9 ada 2, maka juga pesertanya setinggi 2. 12 ada 3, maka juga pesertanya setinggi 3. 17 ada 1, dan 23 Dari diagram batang ini kita bisa melihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyaknya frekuensi dari nilai yang dimaksud. Dari diagram tersebut dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui seberapa banyaknya. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang bersinambungan pasangan nilai frekuensi pada data yang dianggap sebagai koordinat X dan Y pada bidang kartesius. Diagram garis. Sehingga kita peroleh titik 9,2. Jadi
12,3, 17,1, dan seterusnya. Selanjutnya, titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran. Membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan demikian, diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang kelima, pembulatan angka. Ketentuan dalam pembulatan matematika ada hukum tersendiri dikala kita ingin membulatkan sebuah bilangan. Aturannya adalah: yang pertama, pembulatan menuju puluhan terdekat. Angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka satuan yang lebih banyak atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya, angka 68 dibulatkan menjadi 70 karena posisi satuan 8 nilainya lebih dari 5. Angka 43 dibulatkan menjadi 40 karena posisi satuan 3 nilainya kurang dari 5. Yang kedua, pembulatan menuju ratusan terdekat. Angka puluhan yang nilainya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang nilainya lebih atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Contohnya, angka 149 dibulatkan menjadi 100 karena 49 kurang dari 50. Angka 562 dibulatkan menjadi 600 karena 62 lebih dari 50. Yang ketiga, pembulatan menuju ribuan terdekat. Angka ratusan yang nilainya kurang dari 500 dibulatkan ke bawah. Angka ratusan yang lebih atau sama dengan 500 dibulatkan ke atas. Contohnya, 1678 dibulatkan menjadi 2000 karena 678 lebih dari 500. 1328 dibulatkan menjadi 1000 karena 328 kurang dari 500. Selanjutnya yang keenam, jenis pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan menetapkan posisi atau lokasi dari suatu objek atau kasus pada suatu skala dengan menentukan berapa unit jaraknya dari titik nol pada skala tersebut. 4 tipe skala pengukuran yaitu yang pertama, skala nominal. Digunakan untuk data yang dikelompokkan dan kelompok satu dengan kelompok lainnya harus setara atau sama atau tanpa tingkatan. Contohnya, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, suku. Yang kedua, skala ordinal atau ranking. Digunakan dapat dijenjangkan, misalnya dari jenjang yang sampai tertinggi atau sebaliknya, atau memiliki tingkatan data. Contohnya, ranking kelas 1, kelas 2, kelas 3, tingkat kepangkatan, satuan pendidikan, dan status sosial. Yang ketiga, skala interval. Digunakan untuk data yang dapat dinyatakan dalam satu interval. Contoh, nilai ujian, interval suhu, tinggi badan, berat badan, dan skor IQ. Yang keempat, skala rasio. Digunakan untuk data yang biasanya sulit diukur seperti biasa, sehingga untuk pengukurannya menggunakan pembanding, yaitu membandingkan dengan sesuatu yang lebih dikenal, contohnya jarak dan peta. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.